Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah dengan nomor induk mahasiswa A9712500186. Saya adalah mahasiswa PPG bagi guru tertentu tahun 2025 dari LPTK Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada hari ini, Rabu 10 September 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk uji kinerja di kelas 10 SMK Al-Huda Kedungwungu dengan materi integrasi dan konten aplikasi perkantoran. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat lulusan uji kinerja PPG. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertemuan kali ini saya ngajar informatika kelas 10. Oke, sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan siapa yang memimpin doa? Ya. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dalam hati, mulai. Doa selesai. Ya. Terus selanjutnya teman-teman coba berdiri. Cek kerapihannya dari mulai baju, celana. Kalau sudah rapi, kursinya juga ya dirapiin juga biar enak dilihatnya. Oke, kalau sudah boleh duduk kembali. Nah, Oke, di sini ada sebelum belajar kita nyanyi dulu ya. Nyanyi dulu. Ya, semuanya tolong berdiri lagi. Berdiri kembali. Dan nyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi mandu bunyiku. Indonesia, bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, silakan boleh duduk kembali. Oke, sebelumnya saya absen dulu ya. Budi Supriyanto. Fauzia. Krisna. Mana? Sakit. Ratna Gemilang. Taufik Khairul Umam. Amanda Lailatul Latin. Firman Rahmadani. Willy Komi. Gadis. Naeva Rahmawati. Rahma Ayu. Dian Anggi. Nafalita.
Ike Nurjana, Kevin, Rizky, Repan, Revi, Suci. Oke, untuk yang sakit kita doakan semoga lekas sembuh ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita ice breaking dulu. Oke, semuanya berdiri aja kayak ini. Silakan berdiri. Kita mainnya boom, clap, sama pen. Kalau boom, tadi teman-teman tepuk meja gini, ya. Boom. Nanti kalau clap, kalian tepuk satu kali. Nah, kalau pen, teman-teman siapkan satu pulpen di meja, atas meja. Nah, siapkan satu aja. Untuk laptopnya diamankan dulu biar nggak kena. Nah, oke, instruksinya ya. Kalau boom, meja. Clap, pen, ambil. Oke, paham ya? Oke, nanti cepat-cepatan ngambil pulpen. Nah, situ aja. Nah. Oke. Boom. Clap. Boom. Clap. Boom. Pen. Oke, kurang. Lagi. Konsentrasi. Clap. 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 Boom. Clap. Clap. Boom. 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 Clap. Pen. Nah. Oke. Satu kali lagi ya. Satu kali lagi. Clap. Clap. Boom. Boom. Clap. 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 Pen. Oke. Silakan boleh duduk kembali. Oke, sebelum saya masuk ke materi, silakan teman-teman kerjakan pretest dulu. Pretestnya ada di grup saya kirim ke grup ya linknya ya. Teman-teman tinggal buka aja, silakan dikerjakan, waktunya 2 menit. Mengerjakan pretest. Udah kebuka. Semuanya bawa HP. Dibuka aja HP-nya terus kerjain pretestnya. Bisa. Sebisanya aja. Iya.
Udah selesai? Oke, waktunya udah habis ya. Selesai ya. Silakan untuk keluar dari Google Form-nya. Oke, di sini ada pertanyaan. Apakah kamu pernah melakukan perhitungan menggunakan alat? Sebutkan alat yang digunakan. Kira-kira kalian kalau mau ngitung menggunakan alat, apa aja alatnya? Yang pernah kalian gunakan? Kalkulator. Terus? Apa lagi? Selain kalkulator? Ada? HP. Ya kan? Terus? Ada lagi? Apa? Untuk perhitungan. Buku. Nah ya, bisa. Buku juga. Terus yang kedua, apakah Anda pernah melakukan proses proyek jurusan namun memiliki lebih dari satu aplikasi untuk menyelesaikan proyek tersebut? Jika iya, maka sebutkan aplikasi apa saja. Nah, pernah ngedit video? Kalian ngedit video nih, aplikasi yang dibutuhkan lebih dari satu, pernah nggak? Nah, aplikasi apa aja? Capcut, terus? KineMaster, terus? Apa? Arithmotion, oke. Kalau di komputer itu, misal saya ya ngedit video, itu nggak harus misal Adobe Premiere aja, tapi harus manggil aplikasi-aplikasi yang lainnya. Kayak buat ngedit audio terpisah, ngedit gambarnya terpisah. Nah, jadi lebih dari satu aplikasi. Oke, di sini sebutkan beberapa produk aplikasi dari Microsoft Office. Tahu nggak? Microsoft Office ada produknya apa aja? Aplikasinya? Excel, terus Word, terus PowerPoint, terus banyak ya? Oke, sebenarnya ada banyak. Cuman yang sering sering dibahas itu ada 3. Word, Excel, sama PowerPoint. Oke. Materi sebelumnya, di pertemuan sebelumnya, kita pernah belajar apa? Microsoft Office Word. Apa aja yang dipelajari? Copy, paste, terus sama tampilan. Oke. Nah, di sini saya ada satu video. Coba tonton terlebih dahulu. Penjualan paket buku, ganti pakai kasir cerdas, aplikasi kasir di Excel, hitung total dan pembelian otomatis, laporan penjualan harian yang otomatis tanpa install software tambahan, ruang jualan lebih lagi dan mudah. Link pembelian tersedia di deskripsi. Videonya cuma beberapa detik. Dari video ini, kira-kira apa isinya? Aplikasi apa yang digunakan? Tadi bahas aplikasi apa? Aplikasi Excel. Nah, Excel ini sebenarnya nggak cuman buat ngitung aja, ya, tapi juga bisa bikin game. Sebenarnya bisa bikin game di aplikasi Excel. Nah, cuman game yang sederhana, nggak yang kayak Mobile Legends gitu, enggak ya. Itu bisa kayak ular-ularan bisa dibikin di Excel. Terus biasanya Excel ini digunakan di aplikasi perkantoran keuangan gitu ya. Nah, perhitungan pelaporan keuangan. Terus bisa juga dibikin kayak sistem informasi. Sistem informasi itu kayak misal sistem penilaian, kayak buku rapot, tapi online gitu ya. Itu bisa pakai semacam Excel. Tapi kalau yang sekarang pakainya spreadsheet, pakainya Google Spreadsheet. Nah, spreadsheet itu nanti kan satu file itu bisa diakses oleh beberapa orang. Nah, itu namanya sistem informasi, ya. Oke. Masih cetak tunjuk. Oke, dari video yang tadi, di sini ada pertanyaan. Perlu nggak sih aplikasi untuk mengolah data penjualan UMKM? Perlu nggak kira-kira? Kenapa perlu? Data penjualannya jelas.
biar penjualan datanya jelas. Terus juga terekap ya rapi, ya minim untuk menghindari kesalahan pengetikan ataupun kesalahan penjumlahan gitu ya. Itu sangat perlu juga. Makanya beberapa kasir itu sudah menggunakan sistem informasi, minimal pakai Excel. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik mampu mengumpulkan data dan menganalisis data menggunakan Microsoft Office Excel. Yang kedua, peserta didik mampu menyajikan data dalam bentuk presentasi menggunakan Microsoft Office PowerPoint. Jadi ada dua ya, Excel sama PowerPoint. Terus yang ketiga, peserta didik dapat menyelesaikan masalah berdasarkan data yang telah dianalisis. Harus bisa menyelesaikan masalah. Yang keempat adalah peserta didik menunjukkan sikap bernalar kritis, melakukan prosedur menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan Microsoft Office Excel. Ini tujuan pembelajaran kita, ada 4. Oke, untuk penilaian saya pakainya asesmen kognitif dan non-kognitif. Nah, ini mulai ada video materinya. Nah, silakan teman-teman tonton dulu. Oke, tadi bicara saya Abdul Star. Di video kali ini saya akan membahas tentang aplikasi Microsoft Office. Tapi sebelumnya saya mau copy dulu data. Kita lanjut ya. Di aplikasi Microsoft Office ini ada aplikasi salah satu Outlook, ada OneNote, bisa akses. Kita bahas satu-satu ya, fungsinya aja. Nah, untuk Word itu biasanya untuk mengolah dokumen, membuat dokumen kayak seperti surat, laporan, ya pokoknya berbasis teks itu adanya di Word. Terus untuk pengolahan angka itu adanya di Excel, kayak laporan keuangan, terus membuat grafik, pengolahan angka itu adanya di Microsoft Office Excel. Nah, kalau teman-teman mau membuat presentasi itu bisa menggunakan aplikasi PowerPoint. Nah, kalau teman-teman mau mengelola email itu ada juga Outlook, manajemen kalender juga itu pakai dengan Outlook ini. Terus ada OneNote, nah ini untuk catatan. Ada juga untuk desain, ada desain untuk kalau teman-teman suka menata tulisan ataupun gambar itu bisa dipakai desain. Terus ada lagi akses ini lebih lagi ya untuk mengenai database. Nah, jadi untuk pengelolaan data secara efisien bisa diakses ini. Oke. Yang saya bahas itu nanti di aplikasi Excel. Coba kita ke aplikasinya aja. Oke, sebelumnya saya mau play musik dulu biar agak santai. Oke. Nah, saya buka aplikasi Excel-nya. Nah, ini. Oke, ini tampilan Excel seperti ini ya. Ada halaman Excel, Excel, terus ada formula data. Oke. Kita ke menu aja yang sering digunakan di home. Nah, di sini ada kolom A, B, C, D, F, G, H, dan seterusnya. Nah, di sini ada baris 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Di sini juga ada sheet, sheet 1, kalau wasit bisa di sini ya. Di aja. Oke, di Excel itu ada juga pengelolaan penambahan, pengurangan, pengalian dan perkalian itu ada ya. Penambahan, perkalian, penambahan itu kalau di aplikasi Excel ya biasa aja ini ya, menggunakan
simbol tambah. Kalau ya itu beda. Dan pakainya adalah jika kalau pembagian dia pakainya dari sendiri. Seperti itu dari sendiri. Ada dari sendiri ada slash juga gitu. Dari sendiri ada slash. Cuma jangan sampai meliru ya. Kita pakai garis sendiri. Terus ada pengurangan kalau pengurangan dia seperti biasa ini. Nah, ini pengoperasian matematika di Excel seperti ini ya. Pakainya. Bisa saya contohkan ya. Misal di sini angka 1 angka di sini angka lagi dan sini jumlah kayak aja ya. Nah misal ada angka yang pertama, misal ada angka 3, angka yang kedua adalah 6. Nah misal di sini mau saya jumlahkan dari 3 ditambah 6, pakai rumusnya itu sama dengan pilih sel yang pertama, sel yang ini D2, terus ditambah F2 yang ini dan 6. Jadi rumusnya terlihat seperti ini ya, D2 ditambah F2. Kalau di enter dia dapatnya 9 itu ya. Oke, saya contohin lagi di sini misal 5 5 5 6 7 misal 12 di sini 4. Oke. Di sini misal pengurangan ya. Jadi rumusnya sama dengan kalau pertama dikurangi, kalau kedua dapatnya 0. Kalau untuk perkalian di sini sama dengan 6 dikali pakainya bintang ya. Kali 8 yang pertama. Terus kalau pembagian sama dengan 12 garis miring 4 ya. D2 garis miring 5 dapatnya 3. Oke, gitu ya. Ini rumus dasar di aplikasi Excel. Oke, saya kasih border dulu, tinggal pilih border yang terlalu border ini. Oke, terus ada lagi rumus yang sering kita gunakan, yaitu adalah sum. Misalnya ini sum. Nah, di sini kita gunakan untuk menjumlahkan beberapa sel atau rentang sel ya. Jadi rentang sel misal dari 3 ini ke sini. Nah, ini rentang sel kalau satu rentang ini namanya sel. Tapi kalau banyak kita rentang ya. Misal dari angka 3, 5, 6, 12 saya mau jumlahkan. Tidak perlu pakai kayak gini ya. Misal sama dengan 3 ditambah 5 ditambah 6 tambah 12. Nah ini juga bisa, cuma terlalu lama dan hasilnya sama. Saya kalau emang menurut seperti ini gunakan aja pakai rumus ini ya, buka dulu. Nah, 3 tetap diam aja, 3 sampai hari ini 3 yang alatnya juga sama juga ya. Kita lanjut di rumus VLOOKUP ya. Oke, jelas lagi soalnya. Nah, VLOOKUP. Nah, misal saya punya database nih. Nah, saya punya database misal di sini kode. Di sini ada nama. Ya. Saya hapus dulu ya. Kode sama nama saya geser dulu, kita agak misal saya punya kode 1, misal meja, yang kedua misal kursi, sini 3 jam, keempat ya. Saya punya database seperti ini. Dan teman-teman harus ingat kalau di dalam database itu dalam kolom kode itu nggak boleh ada yang sama, nggak boleh ada ini yang satu udah terus di bawahnya 1 lagi, itu nggak boleh. Karena kalau kode itu harus Unix ya, untuk memiliki, jadi nggak boleh ada yang sama gitu ya. Oke, kita lanjut. Ini saya perkecil dulu. Nah, misal saya bikin tabel ini nggak boleh diotak-atik ya. Nah, ini sudah fix
Kalau mau ditambah tambahin aja, cuma nggak boleh berubah. Terus di sini saya mau menampilkan berdasarkan kode. Jadi tampil kode. Di sini sebenarnya tampil apa ya? Bisa kode aja ini biar lebih pendek. Nah, saya mau menampilkan di sini bisa kursi ya. Jadi tampil otomatis tanpa mengetik kursi lagi dengan hanya mengetik kode aja ya. Misal di sini kursi pada yang kedua ya. Lalu saya mau munculin di sini namanya itu. Teman-teman tinggal pakai rumus VLOOKUP aja. VLOOKUP bukan huruf. Teman-teman pilih sel kodenya, terus kasih koma. Nah, teman-teman tinggal blok aja tabel database-nya di blok ini semuanya ya, dari kode sampai nama. Terus koma lagi. Nah, teman-teman mau menampilkan kolom beberapa, kita kolom satu kode, kolom kedua kita tampil di sini, ketik aja dua. Terus koma lagi, ketik false, terus enter. Nah, otomatis dia muncul nama kursi. Oke, kita lanjut. Bisa di sini ada lagi 4 gitu ya. Di sini ada lagi 5. Pasal itu ada sini 3. Kalau saya tarik ke bawah nanti ada error 1. Jadi error ini kenapa? Karena kalau kita klik lihat rumusnya, jadi rumusnya geser. Ya, kalau kita kliknya di kolom ke ini 3, kita klik lagi rumusnya dia geser lagi turun ke hijau. Kalau kita klik terus rumusnya dia turun lagi. Nah, ini harus dikunci dulu ya. Nah, cara kuncinya, jadi biar si bloknya itu nggak berubah-ubah ya. Cara kuncinya, ini tinggal diklik dulu, terus pilih rumusnya di sini. Nah, nomor kunci. Nah, yang dikunci adalah G dolar, kuncinya pada dolar, terus H dolar. Nah, coba langsung di enter. Nah, coba kita tarik ke bawah. Nah, ini sudah benar nih. Kalau kita klik kursi, terus diklik rumus ya, dia agak berubah, dia tetap di sini, stay di sini. Oke, itu saja cara untuk menggunakan rumus VLOOKUP ini. VLOOKUP seperti ini, dan juga rumus sub. Nah, ini ya. Terus juga operasi matematika kayak penambahan, perbandingan, pembagian, pengurangan. Oke, cukup sekian tutorial dari saya. Nanti kita lanjut di video berikutnya. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye. Oke, balik lagi di sini. Oke, untuk yang video tadi sebenarnya nggak semuanya ada materinya ya. Ada tambahan lagi yaitu di sini rumus max sama min. Terus ada lagi average. Nah, ini biasanya sering digunakan pada aplikasi perkantoran ataupun penjualan. Misal sebuah toko ya menjual beberapa produk komputer gitu. Itu kan butuh misal rumus max. Jadi hari apa sih dia penjualannya tertinggi itu hari apa? Nanti dia akan ketahuan menggunakan rumus max. Atau hari apa atau tanggal berapa yang penjualannya itu paling kecil, itu bisa menggunakan rumus yang min. Nah, terus kalau untuk mau mencari rata-rata bisa pakai yang average. Nah, kalau yang suma untuk apa? Rumus untuk menjumlah. Kalau sum if dia untuk menjumlah tapi ada karakter jika ya. Jadi hanya yang tertentu aja yang dijumlahkan. Itu kalau sum if. Oke, di sini ada
satu video permasalahan ya, video permasalahan. Di bengkel motor atau jaya, stok barang seperti oli, busi, dan kemasan jumlahnya cukup banyak. Namun sayangnya, semua persediaan masih dicatat secara manual dan tidak terdokumentasi dengan baik. Akibatnya, pemilik bengkel sering kesulitan mengetahui barang mana yang sudah menipis dan mana yang masih banyak. Berbeda dengan warung jajan kunci, masalah utama yang dihadapi adalah kesulitan menghitung pendapatan harian secara akurat. Setiap transaksi hanya dicatat secara sederhana, bahkan seringkali hanya diingat oleh pembeli. Tanpa pencatatan yang jelas, permasalahan lain terjadi di toko bangunan Hamulus. Di toko ini, kasir masih menggunakan nota manual dalam setiap transaksi. Cara ini sering menimbulkan masalah, misalnya tulisan yang kurang jelas, hilangnya nota, atau perhitungan yang tidak akurat. Sedangkan di toko komputer masjid, masalah utamanya ada pada pencatatan stok yang masih dilakukan secara manual. Barang-barang komputer memiliki banyak jenis, mulai dari aksesoris, perangkat keras, hingga software. Oke, kira-kira ada yang bisa nggak menyimpulkan dari semua permasalahan yang ada di video? Inti masalahnya apa? Masih ingat nggak? Perkiraan apa? Inti masalahnya? Perhitungan. Oke. Ya, inti masalahnya adalah perhitungan. Jadi kalau toko itu mau menghitung misal penjualannya berapa, dia tuh kesulitan karena masih pakai manual. Ada yang notanya masih manual, jadi kesulitan untuk merekap per bulan ataupun per hari. Nah, dari masalah ini udah per kelompok ya, udah duduk per kelompok, sudah ada laptopnya juga. Oke, saya akan bagi LKPD. Di sini masalah yang tadi silakan teman-teman selesaikan. 1, 2, 3, 4. Pasti 1, 2. Wah. Oke, sebelumnya saya jelaskan dulu petunjuk pengerjaan LKPD-nya. Ya. Alat dan bahan sudah ada, pakai menggunakan laptop, terus sudah dibagi per kelompok 5 sampai dengan 6 orang, ada yang 5, ada yang 6 orang. Oke, setiap kelompok akan mendapatkan 1 studi kasus usaha untuk dianalis. Jadi kan inti masalahnya itu kan ada 1 masalah, cuman dia bercabang. Ya, ada 4 toko, semuanya punya masalah. Nanti yang 1 kelompok itu menyelesaikan 1 masalah. Ya. Oke. 1 kelompok menjawab 1 soal permasalahan. Oke, silakan. Di situ ada di lembar kedua itu ada pertanyaan, silakan diisi terlebih dahulu. Lembar kedua diisi. Terus kalau sudah diisi, nanti silakan untuk langsung dikerjakan menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Bikin baru aja. Iya. Nah.
Silakan untuk berdiskusi. Ini password. Jangan lupa diisi nama kelompoknya. Diisi nama kelompok. Nanti kalau sudah silakan langsung berdiskusi aja. Selesaikan masalah yang tadi ada di video, yaitu tentang pelaporan penjualan. Ada yang mintanya bikinin nota penjualan gitu. Namanya ini. Nih, tuh. Ada yang lebih. Lembar ketiga. Langsung aja tuh. Itu kan tabel contoh tuh. Ada tabel contoh. Nah, ini juga. Iya. Sheet 1, sheet 2. Terangin dikit, nah ya. Ini ditulis aja nama kelompoknya, terus ini tabel contoh projectnya. Cuman disesuaikan sama tokonya.
Yang mana? Nah, lock up, buka kurung. Lalu cari ininya, klik aja yang di bagian kode ini. Nah, kode terus apa lagi? Koma. Terus kan di blok tabel yang barangnya. Ini udah di Nah, ya. Terus koma. Pilih kolom ke yang mau nampilin apa? Ini mau nampilin apa? Dua. Berarti ketik dua. Ya. Terus koma lagi. False. Nah, udah. Iya. Tutup kurung. Enter. Nah, tuh tinggal harganya juga sama. Harga satuan nih. Ini juga sama kayak tadi caranya. Iya. Ada masalah kah? Aman. Belum. Kalau misalnya harga Apa? kalau harga sama ada ya? Harga sama kayak tadi, cuman yang dua itu kan kolom dua tuh. Nama. Kamu mau nampilinnya apa? Harga kan berarti kolom ke 3, tinggal ganti aja ke kolom 3. Ada masalah? RAM, mikrofon, terus apa lagi? Tripod. Rumus penentuan totalnya, jumlahnya dulu. Rumus jumlah. Total. Cari jumlahnya dulu. Pakainya perkalian. Ini
Langsung buka. Nah, muncul. Tinggal tarik aja ke bawah. Nah, tinggal totalnya. Totalnya belum. Ketemu. Misal tanggal 1 September. Kan 1 September. Ya bulan aja kalau belum aja Begitu. Nah, itu udah otomatis. Iya, nice. Lanjutkan. Misal mau bikin berapa transaksi? 6, 7. 7. Database barangnya udah selesai. Nah, oke. Yuk, lanjut lagi. Aman, Benar ada mau lihat. aman. Tahu mau lihat mah. Kelihatan nggak di situ Ya, ini duduknya? ada. Ayo sudah. Ya masalah ya. Udah selesai kok, udah selesai. Kelompok 3. Apa? Hah?
Ih, cepet sih ya. Ganti gambar, tambahin, dimodifikasi biar lebih keren. Iya. Mana tabel barangnya? Coba lihat. Tabel barang. Nah, iya betul. Bikin tabelnya udah selesai ya. Tinggal teman-teman bikin PowerPoint untuk presentasinya. Jadi tabelnya itu dimasukin ke PowerPoint biar sekalian untuk presentasi. Nah, tabelnya. Tabel barang. Tabel barang. Tabel. Laporannya. Nah, ya. Harga satuan banyaknya udah otomatis kah? Udah Pak. Pakai rumus. Full up. Fill up. Total semuanya. Yang paling bawah atau pakai rumus apa? Total. Sum. Sum. Pakai sum. Oke, lanjutkan. Masukin ke PowerPoint. Enggak. Iya. Mana coba lihat tabelnya. Tabelnya. Nah, ini PPT-nya, PPT PowerPoint-nya tadi. Oke.
Kalau sudah selesai, silakan dikopikan ke sini. Filenya. Dikopikan ke flash disk biar nanti saya tampilkan ke proyektor. Oke, udah selesai ya? Oke. Yang mau maju, ngomong berapa dulu? Lain. Asal? Ya, ngomong berapa dulu? Asal? Dan kelompok satu aja dulu. Kelompok satu maju bawa filenya. Presentasi. Oh, situ. Yang megang ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai permasalahan yang ada di bengkel motor Atau Jaya. Dengan saya Dian Anggartiani. Hari ini kami akan menjelaskan tentang proyek pencatatan stok dan penjualan yang kami buat untuk bengkel motor Atau Jaya yang beralamat di Jalan Raya Makassari nomor 15 Bandung. Pada kesempatan ini, kami tidak hanya memperlihatkan sistemnya saja, tetapi juga menjelaskan proses penggunaan serta alur kerjanya, supaya teman-teman bisa mengerti dan memahami bagaimana sih cara kerja sistem ini. Aku bilangin. Kamu baca aja. Latar belakang masalah. Bengkel motor Atau Jaya menjual banyak jenis barang seperti oli mesin, kampas rem, busi, filter udara, aki, dan lain-lain. Tapi mereka punya satu masalah utama, yaitu stok barang yang tidak terdokumentasi dengan baik. Akibatnya pemilik bengkel jadi sulit mengetahui apakah barang masih tersedia atau sudah habis. Masalah ini menyebabkan beberapa hal seperti resiko kehabisan stok saat permintaan tinggi, barang bisa menumpuk tanpa tercatat dengan jelas, dan akhirnya pencatatan penjual serta laporan keuangan jadi berantakan. Nah, dari masalah itu kami coba membuat sebuah solusi. Solusi yang kami buat adalah sebuah sistem sederhana berbasis Microsoft Excel. Sistem ini memiliki dua fitur utama, yaitu satu, database barang. Di sini kita bisa mencatat jumlah barang yang masuk, berapa yang terjual, dan berapa sisa stok yang masih tersedia. Contohnya seperti oli mesin, busi,
busi, kampas rem, filter udara, dan seterusnya. 2. Laporan penjualan harian. Di bagian ini kita mencatat semua transaksi yang terjadi setiap harinya. Isinya antara lain tanggal penjual, nama barang, jumlah yang terjual, dan total harga yang didapat. Dengan sistem ini, pemilik bengkel bisa melihat stok secara real time, mencatat penjualan dengan lebih rapi, dan membuat laporan otomatis hanya dari Excel. Rumus Excel. Baik, sekarang kita masuk ke bagian rumus Excel yang digunakan dalam sistem ini. Pertama, rumus untuk menghitung jumlah penjualan per transaksi. Rumusnya sederhana sekali, yaitu harga satuan dikali dengan banyaknya barang. Contohnya, kalau harga satu ban dalam adalah Rp45.000, lalu ada pembeli membeli 2 buah, maka di kolom jumlah akan otomatis muncul Rp90.000. Dengan begitu, kita perlu menghitung manual satu persatu. Kita tidak perlu menghitung manual satu persatu, semua langsung keluar otomatis. Kedua, kita punya rumus untuk menghitung sisa stok barang. Caranya dengan mengambil jumlah barang yang tersedia di awal, lalu dikurangi dengan jumlah barang yang sudah terjual. Jadi kalau awalnya kita punya stok 10 buah busi, lalu terjual 3, maka otomatis sistem akan menampilkan sisa stoknya 7. Dengan cara ini, admin bisa langsung tahu barang mana yang hampir habis dan harus segera ditambah lagi. 3. Kita menggunakan rumus SUMIF untuk membuat rekap total penjualan harian. SUMIF ini fungsinya adalah menjumlahkan hanya data yang sesuai dengan kriteria tertentu. Misalnya, kita ingin tahu total penjualan khusus pada tanggal 5 September. Dengan menggunakan SUMIF, kita bisa menjumlahkan semua transaksi yang terjadi pada tanggal itu saja, tanpa harus menjumlahkan manual satu persatu. Hasilnya, laporan harian atau laporan bulanan bisa dibuat dengan lebih cepat atau lebih akurat. Apa? Jelasin. Ini adalah gambar tabel database barang. Suaranya digedein lagi. Jangan belakangin proyektor. Jangan belakangin audio. Di sebelah sini. Nah. Ini adalah gambar tabel database barang. Tabel ini berfungsi untuk menyimpan data barang yang kita miliki. Tabel database barang terdiri dari kolom, nama barang, misalnya oli mesin, busi, dan seterusnya, dan harga barang. 3. Selanjutnya ini adalah gambar tabel laporan penjualan. Tabel ini dipakai untuk mencatat setiap penjualan. Tabel laporan penjualan terdiri dari kolom nama barang, tanggal, kode, harga satuan, banyaknya, dan jumlah. Ada yang mau bertanya dari kelompok lain? Ya. Berdiri. Bagaimana kalau stok barang baru masuk? Apakah sistem ini bisa langsung menambah jumlah stok yang sudah ada sebelumnya? Ya, tentu bisa. Caranya cukup mudah. Kita tinggal update jumlah stok di database barang. Misalnya stok oli awalnya 20, lalu datang lagi 10 oli baru. Maka jumlah stok di kolom jumlah barang diubah menjadi 30. Sistem tetap bisa menghitung penjualan dan sisa stok secara otomatis setelah itu. Jadi sistem ini fleksibel untuk update barang baru. Ya. Kalau ada lebih dari satu transaksi pada hari yang sama, apakah laporan penjualan harian tetap bisa dihitung secara otomatis? Ya, bisa. Karena kita menggunakan rumus SUMIF. Semua transaksi yang terjadi di tanggal yang sama akan dijumlahkan otomatis. Jadi misalnya pada tanggal 5 September ada 3 transaksi berbeda. Sistem akan menjumlahkan ketiganya ke dalam total penjualan hari itu. Jadi laporan harian tetap akurat meskipun transaksinya banyak. Ada yang ingin bertanya lagi? Atau sudah cukup? Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh.
biar cepat. Sini, aku gimana sih gini? Ya udah ya kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu permasalahannya mengenai yang terjadi dari warung jajanan Maci. Terus bagaimana sih kami mencoba memberi solusi sederhana namun efektif melalui penggunaan Microsoft Excel. Sebelum kami mulai, izinkan kami perkenalkan dulu ya. Saya Komi Amanda Firman Ramadhani. Di sini akan dibacakan terlebih dahulu latar belakang dari masalah. Masalah utama yang kami temukan di warung jajan Maci adalah kesulitan dalam menghitung pendapat seharian secara akurat. Warung ini jual berbagai jenis jajanan seperti gorengan, minuman ringan, makanan mie instan, hingga jajanan anak-anak. Namun semua hasil masih dicatat secara sederhana, bahkan terkadang hanya diingat oleh pemilik tanpa dicatat sama sekali. Akibatnya, pendapat seharian tidak pernah tercatat dengan pasti. Barangnya yang paling laku sulit dipantau dan akhirnya pengolahan keuangan menjadi tidak terkontrol. Dari solusi proyek ini, Solusi proyek melihat permasalahan tersebut ini membuat sebuah solusi berupa sistem pencatat penjualan seharian berbasis Excel. Sistem ini dibuat untuk memudahkan pencatat setiap transaksi, menghitung total pendapat, sistem otomatis, dan menghasilkan laporan harian yang rapi dan mudah dibaca. Dalam sistem ini, kami membagi dua utama, yaitu formulir penjualan seharian dan dirangkap pendapatan seharian. Di formulir penjualan, setiap transaksi dicatat berdasarkan tanggal, nama barang, harga satuan, jumlah terjual, dan total pendapat. Sementara itu, ini dibagi rekap Excel secara otomatis menghitung total pendapat per harian menggunakan rumus tertentu. Selanjutnya adalah rumus Excel. Sistem ini menggunakan beberapa rumus Excel yang sederhana namun sangat bermanfaat. Pertama adalah rumus yang menghitung total per transaksi, yaitu harga satuan dikalikan jumlah terjual. Misalnya, jika satu gorengan harganya 1.000 dan terjual 10 buah, maka Excel otomatis menghitung totalnya menjadi 10.000. Kedua adalah rumus sum if yang digunakan untuk menjumlahkan semua transaksi pada tanggal tertentu. Contohnya, jika ingin melihat total pendapatan tanggal 5 September, Excel akan menjumlahkan semua transaksi yang terjadi pada tanggal itu saja. Ketiga, kami juga menggunakan rumus sum untuk menjumlahkan semua pendapatan dalam 1 minggu atau 1 bulan, sehingga pemilik warung bisa langsung melihat total pendapatan dalam periode tertentu. Dalam demonstrasi, kami akan menunjukkan bagaimana sistem ini bekerja. Kami akan mengisi beberapa data transaksi dan secara langsung memperlihatkan bagaimana total penjualan muncul otomatis dan bagaimana laporan harian terbentuk secara otomatis pula. Sistem ini bisa digunakan oleh siapa saja yang memiliki usaha kecil karena hanya menggunakan Microsoft Excel tanpa memerlukan software mahal. Jadi di sini ada tabel yang tadi kami buat. Di sini tulisannya di setnya data barang. Di data barang itu berisi kode barang, nama barang, harga jual. Terus di laporan penjualan berisi ada tanggal, kode, nama barang, harga satuan, banyaknya, jumlah. Nah, juga ada total. Di total kita memakai rumus sum, dan di rekap harian kita menggunakan rumus summit.
Apakah ada yang bertanya? Iya, bisa. Dalam sistem ini setiap baris dianggap sebagai transaksi yang berdiri sendiri, walaupun barangnya sama dan tanggalnya juga sama. Jadi misalnya ada 2 atau bahkan lebih transaksi untuk barang yang sama di hari yang sama, semuanya akan tetap terhitung. Rumus seperti sum if akan menjumlahkan nilai berdasarkan kriteria yang kita tentukan, misalnya berdasarkan nama barang atau tanggal. Jadi nggak masalah kalau ada data yang mirip, yang penting formatnya konsisten supaya rumus bisa membaca dan memproses datanya dengan benar. Ada lagi yang bertanya? Jangan Bisa, sistem ini memang dirancang agar fleksibel dan mudah digunakan. Jadi kalau ada transaksi yang belum dicatat, kita bisa menambahkannya kapan saja tanpa masalah. Begitu data baru masuk, semua laporan yang menggunakan rumus otomatis seperti sum if, lookup, tabel akan langsung menyesuaikan dan memperbarui hasilnya. Jadi nggak perlu takut ketinggalan data atau harus ngulang dari awal. Intinya asal datanya lengkap dan rapi, sistem akan bekerja dengan akurat. Sekian presentasi dari kami. Semoga solusi ini bisa menjadi inspirasi untuk warung jajanan Maci. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil analisis sekaligus solusi dari permasalahan yang terjadi di toko bangunan Haji Mulus, sebuah usaha yang berlokasi di wilayah Bandung. Permasalahan yang dihadapi toko ini cukup umum terjadi di banyak usaha kecil, terutama dalam hal pencatatan transaksi dan pengelolaan penjualan yang masih dilakukan secara manual. Sebelum memulai pemaparan materi, izinkan kami terlebih dahulu memperkenalkan susunan anggota kelompok. Saya Budi Supianto sebagai ketua kelompok, saya Taufik Khairul sebagai pencatat. Saya Suryasana sebagai pengembangan kelompok. Kami harap melalui presentasi ini teman-teman semua bisa memahami permasalahan yang kami angkat serta melihat bagaimana solusi sederhana berbasis Excel dapat membantu meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan toko. Selanjutnya akan dibacakan oleh Taufik. Latar belakang masalah. Permasalahan utama yang kami temukan di toko bangunan Haji Mulus adalah masih digunakannya nota manual. Dalam proses transaksi penjualan, semua transaksi ditulis tangan, mulai dari nama barang, jumlah, hingga total harga. Masalah ini menimbulkan beberapa kendala, diantaranya adalah tulisan yang kadang sulit terbaca, nota yang mudah hilang atau rusak, serta perhitungan harga yang tidak selalu akurat karena dilakukan secara manual. Akibatnya pencatatan keuangan menjadi tidak rapi, dan laporan penjualan hari pun maupun bulanan sulit disusun dengan baik. Saya Susi. Solusi proyek. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, kami membuat sistem pencatatan transaksi berbasis Microsoft Excel. Sistem ini bertujuan untuk menggantikan nota manual dengan sistem digital yang lebih praktis, akurat, dan aman. Dengan Excel, kasir memasukkan data ke dalam tabel yang sudah disediakan dan sistem akan secara otomatis menghitung total transaksi serta menyusun rekap penjualan harian. Ini akan sangat membantu dalam proses pembukuan dan pelaporan keuangan toko. Sistem ini memiliki beberapa fitur utama. Pertama adalah from input
transaksi, yaitu tabel tempat kasir mencatat setiap pembelian. Di sana terdapat kolom tanggal, nama barang, harga satuan, jumlah barang, dan total harga. Kedua adalah rekap harian otomatis yang menampilkan total penjualan untuk setiap tanggal tertentu. Pemilik toko dapat dengan mudah melihat performa penjualan harian tanpa harus menghitung secara manual. Di sini saya akan menjelaskan tentang nota toko bangunan Haji Mulus, yaitu terdiri dari tanggal, kode barang, nama barang, harga satuan, banyaknya, dan jumlah. Untuk menghitung jumlah, yaitu harga satuan dikali banyaknya. Sedangkan untuk mengtotal semuanya, yaitu menggunakan rumus SUM. Apakah ada yang ingin tanya? Terima kasih atas kesempatannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi dan rancangan solusi kami terhadap permasalahan yang terjadi di sebuah usaha retail, yaitu toko komputer Mas Jen yang bergerak di bidang penjualan perangkat komputer, software, dan aksesoris. Sebelum kami memulai penjelasan materi, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok. Saya sendiri bertugas sebagai moderator, lalu ada kelompok saya, Muhammad Revansyah, Jasyono, Muhammad Revi Basam, Kevin Pandika. Di sini kami akan menjelaskan permasalahan dari toko komputer Mas Jen, yaitu yang akan dibacakan oleh Revansyah. Latar belakang masalah. Masalah utama yang terjadi di toko komputer Mas Jen adalah pencatatan stok yang masih dilakukan secara manual, baik melalui catatan kertas, buku tulis, maupun hanya diingat oleh pemilik secara lisan. Hal ini menjadi kendala besar karena jenis barang yang dijual sangat beragam, mulai dari komponen seperti RAM, SSD, motherboard, kabel, monitor, hingga aksesoris seperti mouse, keyboard, dan software original. Karena tidak ada sistem pencatatan yang terstruktur, maka stok tidak bisa dipantau secara real time. Pemilik seringkali tidak tahu barang mana yang sudah habis, mana yang menumpuk, atau bahkan mana yang laku paling cepat. Hal ini tentu menyulitkan proses pengambilan keputusan dalam restock, promosi, hingga pengelolaan modal usaha. Solusi proyek. Sebagai solusinya, kami merancang sebuah sistem pencatatan stok dan penjualan berbasis Microsoft Excel. Sistem ini kami buat dengan tujuan untuk memudahkan pemilik toko dalam memantau barang masuk dan keluar, menghitung sisa stok otomatis, serta menghasilkan laporan penjualan harian, mingguan, maupun bulanan tanpa harus menghitung manual. Sistem ini terdiri dari dua bagian utama, yaitu database barang dan laporan penjualan harian. Dibagi database, seluruh data barang dicatat lengkap mulai dari nama barang, harga, jumlah stok awal, jumlah terjual, dan stok tersisa. Sementara di bagian laporan, setiap transaksi penjualan dicatatkan berdasarkan tanggal, nama barang, jumlah terjual, dan total harga yang dihasilkan. Rumus Excel. Kami juga menggunakan beberapa rumus Excel sederhana yang sangat membantu proses
otomatisasi dalam sistem ini. Pertama, rumus perhitungan total perjualan per transaksi, yaitu harga satuan dikali jumlah barang yang terjual. Misalnya, jika sebuah mouse harganya 75.000 dan terjual 3 unit, maka Excel akan otomatis menampilkan total 225.000. Kedua, rumus untuk menghitung sisa stok barang, yaitu stok awal dikurangi jumlah barang yang telah terjual. Ketiga, kami menggunakan rumus sum if untuk menjumlahkan total pendapat pada tanggal tertentu, sehingga laporan harian bisa langsung terbaca tanpa harus menghitung manual. Semua rumus ini kami rancangkan agar memudahkan proses catatan tanpa perlu keterampilan teknis yang tinggi. Sekian. Oke, itu apa? Itu presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, beri tepuk tangan. Oke, dari kesimpulan yang kita tadi lakukan, yaitu yang pertama adalah Microsoft Excel dapat digunakan sebagai solusi sederhana efektif untuk mengelola stok dan penjualan di usaha retail dan fitur seperti rumus otomatis dan laporan struktur. Proses pencatatan menjadi lebih mudah, cepat, dan akurat. Yang kedua, sistemnya sudah terintegrasi. Ya, jadi Excel ini dan PowerPoint sudah terintegrasi menggunakan penyajian data secara dinamis dan profesional. Itu kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Oke, di sini ada post test. Silakan saya kirim linknya di grup. Silakan dikerjakan 2 menit cukup, 3 menit ya. Silakan dikerjakan post testnya. Trello. Oke, udah semua ya refleksinya. Nah, kita kembali lagi. Di sini ada refleksi ya, refleksi saya bagikan, tinggal diisi aja. Satu orang, satu lembar. Tinggal diisi aja pembelajaran hari ini gimana? Apakah terlalu sulitkah? Udah semuanya? Oke, sambil ngisi refleksi, saya evaluasi sebentar ya, sambil dengerin. Nah, untuk evaluasi yang tadi sudah dipresentasikan, yaitu yang saya lihat yaitu tampilannya masih sederhana, tapi untuk fungsinya sudah bisa otomatis. Nah, terus untuk chartnya itu ada sebagian kelompok yang sudah pakai chart, ada yang belum gitu. Dan dia sudah real time, jadi ketika si Excel-nya
diketik, nanti di PowerPoint-nya itu sudah terubah otomatis. Tuh. Evaluasinya. Dan untuk pertemuan berikutnya, materi pertemuan berikutnya, kita akan belajar menggunakan rumus if. Nah, rumus if ini kita custom ya, jadi sesuai keadaan yang kita inginkan. Itu kita pakainya rumus if. Nah, di sini ada tutorialnya. Kalau teman-teman mau lihat di channel saya ada. Ya, di sini sudah ada semua materinya. Kalian tinggal dipelajari aja buat pertemuan minggu depan. Oke? Refleksinya udah selesai? Nah, silakan dikumpulkan beserta LKPD-nya. Dikumpulkan, lalu peralatannya dibereskan, laptopnya dibereskan. Refleksi, komputernya di shutdown dulu. Oke. Udah. Sudah selesai. Udah biarin itu mah. Nah. Oke, simpen. Oke, kita beres-beres. Beres-beres. Semuanya dirapihkan. Ya. Oke, kalau sudah silakan pimpin doa. Ya. Sebelum kita alangkah baiknya kita berdoa dulu. Doa dalam hati, mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih untuk hari ini ya. Sampai ketemu di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.